Ya, kembali lagi di channel saya. Setelah sebelumnya kita membahas terkait dengan tujuan, salah satu hal yang paling mendasar di dalam investasi, berikutnya kita akan membahas terkait resiko. Jadi setelah rekan-rekan mampu mengidentifikasi tujuan investasi dan membuat program serta menentukan ya jenis instrumen apa yang digunakan dan jangka waktu berapa lama, hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah resiko. Jadi seperti rekan-rekan ketahui, setiap instrumen investasi pasti mengandung resiko. Ada yang risikonya rendah, contohnya reksadana pasar uang atau surat berharga negara ya, obligasi negara. Itu resikonya sangat rendah sampai yang resikonya sangat tinggi seperti cryptocurrency, saham, ataupun produk-produk derivatif dan future lainnya. Nah, untuk definisi resiko sendiri, sebenarnya bisa kita simpulkan ya, persingkat bahwa resiko itu adalah ketidakpastian yang dapat mempengaruhi hasil investasi. Jadi kurang lebihnya semakin mudah diprediksi satu investasi, maka resikonya akan cenderung kecil. Nah, sebagai contohnya seperti surat berharga negara. Selama surat berharga negara itu memiliki kupon fix atau ya sudah ditetapkan tidak akan berubah mengikuti suku bunga, maka rekan-rekan langsung bisa menghitung berapa keuntungan yang didapatkan dari kupon tersebut selama rekan-rekan memegang obligasi atau surat berharga tersebut sampai dengan jatuh tempo. Bisa dibilang satu-satunya resiko yang ada di sana adalah ketika negara mengalami satu hal yang sangat-sangat di luar dugaan ya, seperti perang ataupun krisis. Contohnya seperti kejadian Yunani ataupun Venezuela. Tapi menurut saya tidak ada satu orang pun ya, atau pihak-pihak manapun yang menginginkan satu negara terjadi hal-hal seperti itu. Oleh karenanya, resiko di SBN atau surat berharga negara menjadi sangat rendah. Dan ketika resiko rendah, maka diikuti dengan yield atau tingkat keuntungan yang tidak terlalu tinggi. Itu contohnya. Di ujung sebaliknya ada saham contohnya, di mana performansi perusahaan 2, 3, 4, 5 tahun lalu bisa jadi sangat berbeda dengan performansi saat ini. Bahkan tidak jarang perusahaan yang 3, 4 tahun lalu berjaya tiba-tiba dipilotkan, itu sangat-sangat mungkin terjadi. Seperti contohnya Sritek di mana sebelum Covid perusahaan ini digadang-gadang sangat berjaya, tapi tidak lama setelah Covid berakhir terjadi banyak mismanagement kalau saya melihatnya dan akhirnya memutuskan untuk pilot. Contoh lain lagi seperti Waskita atau saham-saham konstruksi ya kontraktor, di mana saya masih ingat di era-era 2016-17 itu sempat naik tinggi dan sempat berjaya, tapi saat ini mengalami krisis finansial. Nah, karena performansinya banyak mengalami ketidakpastian, maka potensi keuntungannya pun menjadi lebih tinggi. Nah, di sini dibutuhkan kebijaksanaan dan keterbukaan rekan-rekan dalam memahami sejauh apa resiko yang rekan-rekan bisa ambil. Bisa diambil dalam hal ini adalah bagaimana rekan-rekan tetap nyaman. Jadi seperti di paper yang di video sebelumnya ya terkait dengan tujuan investasi. Jadi sejauh mana risiko yang rekan-rekan bisa ambil dan rekan-rekan masih bisa santai atau nyaman dalam memegang instrumen tersebut. Oke. Jadi kata kuncinya tetap ambil risiko, tapi rekan-rekan nyaman
nyaman bahwa rekan-rekan masih bisa mengatur psikologisnya. Jadi kalau rekan-rekan memegang satu instrumen dan mulai terlalu kepikiran, mulai tidak bisa tidurnya, atau ketika menjalani aktivitas sehari-hari tidak mampu mengalihkan pikiran dari instrumen tersebut, maka sebaiknya diuji kembali atau dievaluasi kembali apakah resiko di instrumen tersebut bisa rekan-rekan terima. Jadi jangan sampai rekan-rekan kesehatan terganggu ya, tidak bisa tidur, stres, bahkan tidak bisa bekerja seperti biasa hanya gara-gara kepikiran, terpikir terus. Resiko instrumen yang rekan-rekan pilih. Ini tentu sangat berdampak negatif dan sebaiknya, benar-benar sebaiknya rekan-rekan evaluasi ulang. Jadi sampai di sini rekan-rekan saya rasa bisa menyimpulkan bahwa ketidakpastian yang ada di investasi, dalam dunia investasi, memang harus disikapi dengan bijak sesuai dengan kondisi masing-masing rekan-rekan sekalian. Jangan hanya melihat orang lain, karena tentu saja orang lain punya ceritanya sendiri, punya kapasitasnya sendiri. Dalam risiko ini diharapkan rekan-rekan menggali dalam diri sendiri sejauh mana rekan-rekan mampu dan mau menanggung risiko yang ada. Nah, untuk macam-macam risiko sendiri, kita coba lihat di Google ya, di AI ini sebenarnya cuma dibagi dua, dan saya cukup setuju dengan pembagian ini, yaitu risiko sistemik ya, yang mempengaruhi seluruh pasar, dan risiko tidak sistemis atau unsistemik yang hanya mempengaruhi instrumen-instrumen tertentu. Jadi bisa dibilang kalau sistemik itu tiba-tiba terjadi COVID. Nah, COVID itu ada risiko sistemis yang menurut saya sangat berdampak besar terhadap pasar, karena hampir semua market, hampir semua bursa, hampir semua instrumen investasi saat itu menurun karena COVID, ekonomi tidak jalan sehingga mengakibatkan banyak sekali ketidakpastian, dan ya semua orang mencoba bertahan waktu itu. Itu salah satu contohnya. Atau kalau kita tarik lebih lama lagi, itu seperti krisis 2008 ya. 2008 di Amerika terkait dengan mortgage. Nah, itu rekan-rekan nanti bisa cari sendiri kasusnya, itu sangat menarik. Tapi itu tidak terlalu berpengaruh di Indonesia karena ya ada yang bilang teorinya bahwa Indonesia itu lebih banyak konsumsinya. Jadi untuk investasi tidak terlalu berdampak besar. Atau mungkin ya seperti perang Rusia Ukraina, itu tentu berdampak di pasar ya, terutama di harga komoditas. Saat itu batu bara sangat-sangat naik nilainya dan memberikan dividen yang cukup besar. Itu salah satu risiko, beberapa risiko-risiko sistematis yang mungkin rekan-rekan nanti bisa identifikasi sendiri. Nah, kalau risiko yang unsistematik yang hanya berdampak pada suatu perusahaan atau aset tertentu, yaitu sudah sangat jelas lah. Seperti semisal rekan-rekan punya obligasi perusahaan, obligasi tersebut ternyata tidak mampu dilunasi oleh perusahaan gara-gara bidang yang digelutinya sedang turun, ya misal perusahaan garmen ya, perusahaan pakaian yang saat ini sedang bertahan di tengah gempuran ekspor, atau contoh yang lain lagi semisal untuk barang-barang yang high end ya, karena saat ini sedang ada masalah di perekonomian, orang sedang berhemat, tidak mau mengeluarkan uang untuk barang-barang hobi atau yang mewah. Nah, hal-hal tersebut kan tuh mempengaruhi saham-saham atau instrumen-instrumen yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Kalau untuk SPN tentu tidak berpengaruh karena kan ya tidak ada isu ya, tidak ada isu di situ. Jadi rekan-rekan bisa mengidentifikasi, membuat list baik risiko sistematis maupun tidak sistematis yang memungkinkan terjadi di instrumen yang rekan-rekan pilih. Sebenarnya selain dua risiko ini ya, pengelompokan dua risiko ini, ada lagi risiko-risiko yang sebenarnya jauh-jauh lebih banyak tipenya.
Ini saya ambil dari Wellington Management, salah satu aset manajemen yang sudah lama ya, dari 1920-an kalau saya tidak salah, dan sudah punya operasi di seluruh dunia untuk mengelola aset-aset yang cukup besar. Jadi di sini bisa dilihat bahwa pihak invest manajemen aset itu memiliki klasifikasi resiko yang sangat beragam. Jadi mereka identifikasi ada capital risk, commodities risk, common stock risk, concentration risk, credit risk, currency risk, emerging market risk. Jadi ini rekan-rekan bisa dijadikan referensi bagaimana mengidentifikasi risiko. Nanti teman-teman bisa kelompokkan lagi jadi apakah ini sistemik atau unsistemik. Atau apakah ada instrumen-instrumen yang bebas dari risiko-risiko ini, jadi semakin tidak banyak risiko yang ada, maka tentu semakin aman, yieldnya mungkin akan semakin turun. Nah, begitu terkait risiko, jadi diharapkan rekan-rekan setelah punya tujuan, memutuskan instrumen, lalu melihat risiko yang ada, saya harapkan rekan-rekan menjadi lebih siap dan tidak mudah lagi terombang-ambing akan berita-berita ataupun rumor-rumor di market ataupun di media. Jadi teman-teman bisa nyaman memegang instrumen investasinya, tidak panik, bisa tidur tenang, dan bisa tetap beraktivitas sehari-hari. Jadi jangan sampai rekan-rekan memegang instrumen investasi itu malah menjadi suatu kekhawatiran tambahan di hidup rekan-rekan. Ya tidak jadi cuan, tidak jadi untung, malah jadi penyakit, tentu sangat disayangkan. Nah, itu saja untuk konten kali ini. Semoga tetap sehat ya rekan-rekan semua, dan semoga tetap cuan, tetap untung. See ya.